Minggu ini kita bahas tentang namanya fisika modern ya. Jadi kenapa fisika modern? Fisika ini lahir di awal abad 20. Jadi dengan memperkenalkan konsep baru ya, jadi perkembangan baru, ya konsep baru. Yang nanti Anda pelajari fisika modern itu ada dua. Ada relativitas khusus atau relativitas Einstein lah ya, pengantarnya, dengan ada sifat dualisme partikel gelombang. Tapi di sini kelihatannya untuk yang Anda itu nanti belajarnya sifat dualismenya. Tapi di sini kita membahas tentang sejarahnya dulu, kenapa fisika tersebut itu bisa lahir gitu ya. Jadi konsep baru tersebut. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi yang nanti Anda pelajari itu untuk yang masuk di kurikulum kita, yaitu sifat dualisme partikel gelombang. Jadi fisika modern itu adalah ya ini relativitas khusus, nanti dualisme partikel gelombang, ya. Yang di sini itu memang salah satu inisial istilahnya, kita nyebutnya inisial atau awal dari perkembangan mekanika kuantum nanti. Jadi kenapa ini lahir? Salah satunya itu karena fisika itu kita meninjau dinamika mikroskopik ya. Jadi dinamika tentang model atom segala macam gitu. Jadi dan itu memang sudah ada eksperimennya pada saat itu. Jadi fisika klasik pada saat itu tidak bisa menjelaskan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Oke, jadi sejauh yang kita pelajari ya, Anda di fisika dasar 1 dan fisika dasar 2 ya. Intinya adalah fisika dasar 1, Anda belajar tentang mekanika Newton, kemudian mekanika Newton ya, beserta termodinamika ya kemarin ya, gelombang segala macam. Dan juga kita juga belajar tentang teori listrik magnet ya. Jadi lebih lengkapnya teori elektromagnetik Maxwell. Sebenarnya teori Maxwell ini dibangun itu dari banyak orang ya, termasuk di dalamnya itu ada Gauss, Faraday, Lenz, Ampere gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi mekanika Newton itu dirumuskan oleh Newton, itu di bukunya kalau Anda pernah tahu yang disebut namanya Principia kita nyebutnya. Jadi buku ini termasuk buku yang tua, mungkin sudah jadi sejarah kali ya. Kalau Anda ketemu di toko buku nggak akan ada. Di perpustakaan di kita mungkin juga tidak ada ya. Karena ini buku termasuk buku tua. Yang ada mungkin bisa jadi di Amerika atau di Inggris. Kalau yang setahu saya di Inggris itu di Trinity College ya, University of Cambridge, di mana Newton di situ pernah jadi dosen gitu ya. Itu dia ada museumnya di Trinity College. Jadi kalau Anda istilahnya pernah masuk ke sana ya, Trinity College itu, Anda bisa lihat ini dipajang di sini. Ini jelas salah satu buku penting ya. Tapi ini sudah menjadi sejarah, jadi masih menjadi kajian sejarah, tapi bukan fisika lagi, jadi udah kajian sejarah. Nah, kita tahu bahwa mekanika Newton itu merumuskan pertama 3 hukum tentang gerak, ya. Kemudian optis yang mungkin kita orang itu pelajari, terus kalkulus yang dia independen dengan Leibniz, ya. Dan kemudian ada teori gravitasi gitu ya. Jadi ini saya skip aja, ini adalah hukum Newton tentang gerak ya. Intinya Newton ini memperkenalkan tentang kerangka inersial ya, di hukum pertama, dan bahwa penyebab gerak benda itu adalah gaya yang sebanding dengan percepatannya, di mana M di sini yang disebut massa inersia benda.
Nah, ini mungkin saya skip saja. Kemudian juga kita kemarin membahas tentang teori elektromagnetik Maxwell. Ya. Intinya persamaan Maxwell itu adalah didasarkan pada 4 persamaan dari Gauss, Faraday, ya, Lenz, dan Ampere. Ya. Dan dia bisa disederhanakan dengan 2 kalimat berikut. Ya. Bahwa medan listrik dapat dihasilkan akibat perubahan medan magnetik, begitu juga sebaliknya. Medan magnetik dapat dihasilkan dari arus listrik atau perubahan medan listrik. Nah, implikasi dari persamaan Maxwell ya, yang kita kemarin juga belajar itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini dia dapat merambat tanpa perlu medium ya. Dan ini bisa dikatakan bertentangan dengan teori gelombang klasik, di mana namanya gelombang itu merambat selalu membutuhkan medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik yang diprediksi oleh Maxwell itu tidak. Dan pada kenyataannya Rudolf Hertz itu dapat menghasilkan gelombang M dari osilasi listrik. Dan baru pada saat itu, karena ini sudah ada fakta di sini, artinya bahwa memang yang diprediksi Maxwell itu benar. Nah, jadi pada akhir abad 19 bisa dikatakan fisika itu menurut saat itu ya, para fisikawan saat itu sudah cukup lengkap lah ya, ada tentang teori optik, teori mekanika, ya, kinetik, kelistrikan, kemagnetan, dengan tentang teori gas, termodinamika gitu ya. Dan juga ada beberapa penemuan terakhir, yaitu ada sinar X oleh Roentgen, kemudian elektron oleh Joseph Thomson, kemudian radioaktivitas oleh Becquerel, dan polonium oleh Marie Curie dan Pierre Curie. Jadi keempatnya ini dapat hadiah Nobel Fisika ya, dengan tahun yang berbeda tentunya. Roentgen, Thomson, Becquerel, dan Curie. Kemudian juga orang meneliti tentang ada eksperimen yang terkait dengan radiasi benda hitam. Benda hitam itu apa? Benda hitam itu adalah sebuah benda yang dia menyerap secara sempurna gelombang atau cahaya, gelombang elektromagnetik atau cahaya. Atau dia sebagai pemancar sempurna. Jadi seperti misalkan matahari, ya, itu bisa dianggap sebagai benda hitam. Jadi dia sebagai sumber cahaya sempurna. Dan fenomena beradiasi benda hitam ini distribusinya, dia ada data eksperimen, tapi tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan teori gelombang klasik. Makanya di situ Planck itu membuat menulis paper itu dalam sebuah tebakan ya, guessing ya, bahwa harusnya seperti ini gitu. Jadi dengan guessing bahwa energi itu sebanding dengan frekuensi. Kalau di gelombang klasik itu kan energi dari sebuah gelombang itu sebanding dengan amplitude kuadrat. Kemudian ada apa lagi? Ada omega kuadrat, frekuensi kuadrat. Tapi kalau Planck dia ambil energinya sebanding dengan frekuensi. Jadi itu jadi itu jelas berbeda ya. Kemudian tahun 1905 itu bisa dikatakan tahun emasnya Einstein ya, bisa dikatakan gitu. Jadi Einstein muda pada saat itu dia menerbitkan 5 paper di jurnal yang namanya Allender Physics. Ini adalah jurnal yang terkenal ya saat itu, ya sekarang sih sudah tidak lagi, sudah banyak itu jurnal-jurnal fisika. Jadi 5 paper tentang Einstein itu pertama tentang efek fotolistrik ya, yang dia dianugerahi ada Nobel tahun 1921. Dia sebenarnya mengaplikasikan teori Planck tentang radiasi benda hitam untuk menjelaskan efek fotolistrik. Dia di situ memperkenalkan foton. Dan ini juga sebenarnya salah satu fondasi dari teori kuantum ya, yang nanti dia tentang oleh Einstein gitu. Jadi ya memang agak ironis juga. Kemudian yang kedua itu adalah gerak Brown, ya.
Gerak Brownian itu adalah bukti ada keberadaan adanya atom. Kemudian 2 paper tentang teoretivitas. Yang kelima itu adalah tentang dimensi molekular, ya. Ini di PhD tesisnya. Dan 3 diantaranya itu adalah merupakan prestasi besar dalam fisika, yaitu efek fotolistrik dan teoretivitas. Begitu. Ini mungkin saya skip dulu ya. Di sini, oke. Di sini kita mungkin jadi saya akan dalam bahasa Inggris ya. So today we will discuss about modern physics ya. This modern physics was born around in the earlier 21st century in 1900, in year 1900 ya. Because physicists, most of them studied about microscopic phenomena. Microscopic phenomena, yeah. This is why we call it the modern physics. Yeah. This modern physics is the cornerstone of our technology and science nowadays. Yeah. This is the foundation. Yeah. Because there is no science revolution nowadays. Yeah. This science revolution are already, usually physics revolution is already born around 1900 by introducing this modern physics. Yeah. Okay. So we will discuss this lecture about the progress of physics around at the end of 19th century. Okay, so this is in the early 20th century, this last century. Okay, and we will focus our discussion about dualism properties of wave particle. Yeah. We will skip about the special theory of relativity and atomic model, Bohr-Rutherford atomic model, and quantum mechanics. Yeah. This dualism property of wave particle is the foundation of quantum mechanics. Yeah. Quantum mechanics, which is also the foundation of technology nowadays, yeah, today's. Okay. So the progress of physics until 19th century, we have about Newton mechanics. Yeah, this Newton mechanics, we study about the motion of a point particle. Okay, and the second is about Maxwell electromagnetic theories. Yeah, it's about electricity and magnetism interaction. Okay, we have this. So in first elementary physics, you have studied about Newtonian mechanics, yeah? And then in the second elementary physics this semester, we have a long discussion about this electricity and magnetism theory, yeah? Including Gauss, Faraday, Ampere, and Maxwell at the end. Okay, and we also discuss about the physics, the progress or the development of physics in the end of 19th century. Okay, so last year we have studied about Newtonian mechanics, especially the laws of motion, Newton's law of motion. He formulates this law of motion in his book, this famous book about Principia. This is the old book. Yeah, you will never find it in ordinary bookstore. Yeah, it's only in the museum, maybe in the US, and also in museum in Cambridge, yeah, especially in Trinity College in University of Cambridge, where Newton is come from. He's also become a professor, yeah, in University of Cambridge. You will see this old Principia book, yeah, by Newton.
Okay. So Isaac Newton, the famous paper by Newton, it's about this law of motion. He formulated 3 laws of motion. Okay, and then he also formulated about optics, especially he said that in the optic that the light is a particle. Okay. Okay, and then also he also constructed calculus independently with Leibniz. Yeah. And also he also formulated the theory of gravity. Okay. So this is basically the Newton's law of motion. Yeah. The first law is about inertial law. Yeah. The second, it's about how the force, he introduced a force, yeah, that causes a particle or a thing, yeah, move. Yeah. This is the cause of the particle move, the motion, the particle's motion. If S, this F, yeah, is proportional to A, where A is the acceleration, okay, where M is the inertia mass of the particle, okay. Okay, we skip this one. And then we also have discussed about the Maxwell's electromagnetic theory. Yeah. So Maxwell equation based on 4 equations by Gauss, Faraday, Lenz, and Ampere. But it can be simplified by 2 sentences. The first sentence is about the electric field can be produced by the change of the magnetic field. Okay, and the reverse statement is about the magnetic field can also be produced by the electric current or the change of the electric field. Okay. So the implication of Maxwell equation, he predicted that there is a so-called electromagnetic wave. Yeah, this is, for example, by X-ray, like visible light, radio wave, etc. Okay, and it has a speed in the vacuum is around 3 × 10⁸ meter per second. Okay, so this wave can be propagated, can propagate without a medium. So this is against the common theory of wave mechanics, where wave should propagate through a medium. Okay, but this wave, electromagnetic wave, can be generated by Hertz in around 1887. Yeah. Then the idea of this wave equation, although it's not completely acceptable to physicists at that time, so because Hertz can be generated, because Hertz generated this wave, this electromagnetic wave, so most physicists can, well, accept this fact, okay? And also the development of physics around at the end of the 19th century, so we have only a complete theory about optics, mechanics, kinetic theory of gas, electricity, magneticity, thermodynamics, etc. And then also we have the latest discovery of X-ray by Ronson around that time at the 19th century. And then electron by Joseph Thomson, radioactivity by Henri Becquerel, and then also polonium
by the Curies, okay, and all of them was all of them received the Nobel Prize, yeah, but different year. Okay, and also physicists already studied have the fact that the black body radiation data. Okay, they have black body radiation data using the experiment. Okay, but this data cannot be explained theoretically. So they didn't understand what happened at the microscopic scale. Why this data can be produced. Okay. So Planck somehow he guessed or he took a different way, yeah, by introducing that the energy of the wave for this black body radiation is proportional to the frequency, which is against this classical wave theory, yeah, where the energy of the wave is proportional to the square of amplitude or the square of the frequency. Okay. So this is the base of quantum mechanics. And also Albert Einstein in 1905, he published 5 papers in Annalen Physics. It is the famous journal at that time. Okay, the first paper is about photoelectric effect. Yeah. So he formulated the theory of a photoelectric effect, yeah, which explain the photoelectric experiment at that time, and he was granted by the Nobel Prize at year 1921. Okay, and also he published a paper about Brownian motion, which proved the existence of atoms, and then 2 papers about the special theory of relativity, and then the last one is about molecular dimension, which is his PhD thesis. And 3 of them was the cornerstone, yeah, the cornerstone of the physics revolution at that time. Okay. And the age of Einstein at that time is I think it's 25, around 25, 26 years. Okay. Okay, we skip this special theory of relativity. Is there any question in this case? Ada pertanyaan nggak? Ini mungkin sejarah saja ya. Sebentar akan saya inikan lagi. Sebentar ya. Oke, ini. Ini sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat belum? Sudah. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke, good. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita langsung masuk saja ke dualisme partikel gelombang. Jadi sebenarnya saya cerita saja. Jadi sebenarnya di awal abad 20 yang lalu, tahun 1900 gitu ya, itu fisika istilahnya yang konsepnya itu awalnya dari Newton tentang deterministik, ya, itu dia terbagi jadi 2.
satu relativitas yang masih mewarisi sifat deterministik Newton, mekanika Newton, yaitu oleh Albert Einstein. Yang kedua itu adalah lahirnya mekanika kuantum, yang dia bisa dikatakan idenya itu ide tentang probabilistik. Itu cukup ditentang oleh Einstein, ya, kita udah tahu. Jadi konsep itu berbeda. Nah, di Newton kita belajarnya kan bahwa alam semesta ini 3 dimensi. Sedangkan di Einstein itu kita memperkenalkan yang namanya konsep ruang waktu. Jadi alam semesta ini dimensinya 4, 1 waktu, 3 ruang. Jadi ada 4 dimensi alam semesta ini. Dan itu diperkenalkan oleh Einstein. Ya, jadi konsep tentang ruang waktu diperkenalkan oleh Einstein. Nah, yang kedua itu adalah ini mekanika kuantum. Jadi mekanika kuantum ini lahir salah satunya untuk menjelaskan sifat dualisme ini. Jadi ini terkait dengan probabilitas dari alam gitu ya, menurut mekanika kuantum. Itu yang banyak ditentang. Nah, kita untuk kajian fisika modern di subbab fisika dasar 2 ini, kita lebih fokus pada dualisme partikel gelombang dibanding dengan teori relativitas khusus. Itu yang di 2 SKS, di 4 SKS ya, di 2A ya. Kalau kita yang B, ini hanya sampai kita hanya membahas yang satunya ini tentang mekanika kuantum nantinya. Jadi ini adalah landasan bagi lahirnya mekanika kuantum terkait dengan dualisme partikel gelombang. Oke, kita mungkin hanya membahas terkait dengan ini, satu sifat partikel dari gelombang, dan yang satu lagi adalah sifat gelombang dari partikel. Untuk ketidakpastian Heisenberg ini mungkin kita skip saja, rasanya ini tidak termasuk dari ini kan ya. Ya, tidak termasuk dari istilahnya kurikulum ya. Oke, itu nggak ada di jadwal course plan ini tidak ada. Oke, kita lanjut. Ini mungkin tentang saya menjelaskan dulu tentang sifat partikel dari gelombang. Ini adalah yang mendukung beberapa peristiwa yang mendukung bahwa gelombang itu dapat bersifat partikel ya. Itu yang pertama itu adalah tentang radiasi benda hitam, kemudian efek fotolistrik, efek Compton, dan dualisme cahaya. Dualisme cahaya itu implikasinya saja. Ya, rasanya nanti untuk yang radiasi benda hitam sih mungkin hanya sebagai wawasan saja ya. Yang ini nanti biasanya terkait dengan ini efek fotolistrik, efek Compton nanti ya, yang banyak kita bahas tentang De Broglie gitu ya. Dan yang satunya lagi. Oke, terkait dengan radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam itu apa sih gitu? Jadi kita latar belakangnya dulu. Jadi Maxwell itu selain dia mengkonstruk teori elektromagnetik, dia juga mengkonstruk teori kinetika gas. Sebentar. Jadi dia juga mengkonstruk teori kinetika gas itu tentang termodinamika ya, tapi berdasarkan teori probabilitas. Nah, konsep probabilitas yang dipakai oleh Maxwell itu berbeda dengan di mekanika kuantum. Itu berbeda. Jadi konsepnya dia karena sistem gas itu dia merupakan partikel banyak ya, yang sangat besar, sehingga kalau kita menggunakan teori Newton, ya kalau secara eksak dengan teori Newton itu tentunya sangat sulit. Nah, dia membangun itu menggunakan probabilitas. Itu rasanya Anda udah bahas itu di di fisika dasar yang lalu ya. Sebentar. Oke.
Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini, ini adalah jumlah dari molekul yang di sini adalah kecepatan ya. Jadi kalau kecepatan itu makin tinggi, itu artinya apa? Energinya makin tinggi. Probabilitasnya itu partikel mendekati apa namanya energi yang sangat tinggi itu makin kecil ya. Nah di sini ada yang maksimumnya, yang optimal lah gitu. Dan dia ternyata yang optimalnya itu pada energi yang tidak terlalu tinggi, yang rendah lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi maknanya ini seperti itu. Kemudian juga apa namanya Ludwig Boltzmann ya, fisikawan juga, itu juga merumuskan mekanika statistik yang kurang lebih sama dengan Maxwell ya, dia menggunakan probabilitas. Nah, tapi Boltzmann di sini dia menambahkan bahwa dia memperkenalkan fungsi entropi ya, fungsi entropi S ya, yang itu sama dengan K itu adalah konstanta yang kita nanti disebut namanya konstanta Boltzmann, yang logaritmik dari W itu adalah susunan partikel. Jadi kalau S itu dia bisa berubah ketika struktur partikelnya berubah. Tentunya kalau dia itu partikel makin banyak, S-nya itu akan makin positif. Nah, kalau S-nya makin positif, itu artinya apa? Sistem itu akan makin kacau. Kalau apa namanya diterapkan di sistem partikel banyak. Ini juga kalau Anda aplikasikan apa analogi entropi ini di manusia itu juga sama. Kalau suatu daerah itu ditempatin satu orang, itu mungkin bisa jadi masalahnya ada tapi sedikit. 1-2 orang ya masih sedikit. Tapi kalau sudah 10-15 orang menjadi satu RT gitu ya, itu akan makin banyak masalahnya kan gitu. Jadi makin kacau lah makin. Makanya Indonesia itu dengan penduduk yang sampai berapa di Jawa itu sampai mungkin ada sekitar 80 jutaan ya, sampai 100 juta lah ya. Lebih mungkinnya di Jawa itu. Itu permasalahan di Jawa itu jauh lebih kompleks dibandingkan yang di luar Jawa. Kenapa ya? Karena orangnya makin banyak. Dan berdasarkan rumus ini juga, ya, W itu terkait dengan susunan partikel, termasuk di situ jumlah partikel. Jadi kalau jumlah partikelnya itu makin banyak, ya, W-nya itu kan berarti delta W-nya dia akan positif, maka log-nya akan positif, berarti delta itu akan positif. Jadi kalau pertambahan penduduk dia itu makin banyak, artinya akan makin kacau sistem tersebut. Nah makanya karena agar supaya kita dapat mengerem kekacauan tersebut, makanya perlulah dibentuk yang namanya manajemen ya, bagaimana menghandle orang yang banyak gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, jadi intinya di apa namanya terkait dengan radiasi benda hitam, ini saya langsung saja. Itu adalah begini. Kalau saya panaskan sebuah benda, ya, ini Anda lihat di sini, suhunya makin tinggi itu akan terlihat makin terang. Ya. Ketika suhunya itu makin rendah, dia makin terlihat merah. Ini paling mudah lah Anda lakukan. Anda kan di rumah pasti punya jarum, kan ada jarum. Jarum itu kan terbuat dari logam ya. Nah sekarang coba Anda panaskan. Digas lah gitu ya. Kalau dia itu nanti makin panas, dia akan makin terang. Kan? Jadi warnanya makin terang seperti ini. Itu artinya suhu makin panas. Nah ketika nanti Anda jauhkan dari sumber apinya, ya, itu lama-kelamaan nanti dia akan dari terang itu menjadi merah, menjadi akhirnya redup. Gitu. Nah, warna yang lihat itu kan tidak lain sebenarnya kan adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Enggak. Nah, ternyata si Stefan ini membuat apa namanya percobaan bahwa intensitas radiasi benda hitam itu sebanding dengan temperatur pangkat 4 dan sebanding dengan luas permukaannya.
A itu luas permukaan. E itu disebutnya terkait dengan sifat dari benda hitam. Kalau benda hitam sempurna itu E-nya 1. Ya, sigma itu adalah konstanta Stefan namanya. Gitu. Oke. Nah, ini faktanya seperti itu. Jadi kalau benda-benda bersuhu makin tinggi itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, selain Stefan juga, ya, ini adalah radiasi benda hitam ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini distribusinya ya. Kalau dia itu makin tinggi suhunya, dia makin bergeser ke kanan, frekuensinya makin tinggi. Ini intensitas. Ini 5.000 Kelvin yang kuning, yang 6.000 yang merah, yang 3.000 yang biru yang nggak kelihatan. Jadi saya katakan bahwa benda hitam itu adalah benda yang dapat menyerap sempurna radiasi EM dan juga sebagai pemancar sempurna. Oke, jadi Stefan itu dia membuat eksperimen gitu ya dan mengukur bahwa intensitas itu sebanding dengan suhu pangkat 4 dan luas permukaannya. Gitu. Kemudian Wien itu juga membuat percobaan. Dia menghasilkan data yang kurang lebih sama. Jadi Wien itu meneliti bahwa puncak-puncak grafik itu ternyata memenuhi rumusan ini. Lambda P kali T itu sebenarnya 2,9 kali 10⁻³ meter Kelvin. Ini yang disebut namanya hukum Wien. Ya, gitu. Jadi contohnya misalkan ya, permukaan matahari itu sekitar 6.000 Kelvin. Dan lambda puncaknya itu sekitar 500 nanometer. Jadi kalau Anda masukkan rumus lambda P ini ke sini itu didapatkan 6.000 Kelvin. Ya. Jadi ini belum pernah ada temperatur ya yang biasa Anda pegang itu menggunakan raksa sampai tahan suhu 6.000 Kelvin. Jadi makanya kita mengukur benda-benda langit seperti matahari itu kita tidak nyimpen termometer di sekitar matahari, bisa angus ya. Kita melihatnya itu dari distribusi radiasi elektromagnetiknya yang seperti ini. Jadi Anda tidak perlu ke matahari pakai roket, cukup dari Anda pagi saja ketika matahari itu ada, ya, itu Anda ukur di sana distribusinya. Jadi puncak bergeser seiring dengan atau kenaikan temperatur. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini panjang gelombang itu sebanding dengan 1/T. Intinya begitu. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ada 2 fisikawan Inggris, ya, namanya Rayleigh dan Jeans. Dia ingin menjelaskan kenapa data yang dihasilkan Wien itu seperti itu. Jadi dengan menggunakan mekanika klasik, mekanika statistik klasik menggunakan itu. Ternyata yang dia dapatkan ketika suhunya rendah atau katakanlah panjang gelombangnya itu besar gitu, dia bagus. Tetapi ketika dia itu makin pendek panjang gelombangnya, dia penyimpangannya makin besar gitu. Dan panjang gelombang makin pendek ini adalah panjang gelombang yang kita sebut namanya ultraviolet. Jadi makanya hukum Rayleigh-Jeans ini terkait dengan intensitas radiasi benda hitam itu makin kecil dia makin meledak, gitu. Jadi makin jauh dari data. Yang dikatakan bencana ultraviolet atau ultraviolet katastrofe lagi seperti itu. Nah, orang bingung menjelaskan seperti ini. Ya, baru Planck dia menjelaskan. Jadi dia sebenarnya membuat guessing. Ya. Ini saya nggak akan jelaskan ini. Intinya bahwa dia mengambil bahwa energi osilator dari sebuah benda hitam itu sebanding dengan frekuensi, tidak lagi sebanding dengan amplitude kuadrat, tapi sebanding dengan frekuensi dikali dengan bilangan bulat. Jadi seperti itu. Energi osilator ini osilator pada level atom. Dan H itu adalah yang disebut namanya konstanta yang nanti kita sebut namanya konstanta Planck.
Gitu ya. Nah, menariknya adalah Planck itu menebak, ya, itu ternyata cocok dia. Jadi bisa dikatakan mendekati hasil dari rumus empiris dari Wien. Jadi memang ternyata untuk kasus radiasi benda hitam ini awalnya energi dari osilator itu atau gelombang itu tidak lagi sebanding dengan amplitude kuadrat, tapi sebanding dengan frekuensi. Nah, inilah yang kita inikan sebagai yang namanya kuanta. Jadi kuanta itu terdiri atas paket-paket intinya gitu. Oke. Jadi bahwa apa namanya? Energi ini itu adalah energi osilator dari atom. Dia berharga diskrit. Jadi memang konsep tentang osilator harmonik ini, osilator atomik ini istilahnya apa namanya? Pada saat itu belum begitu biasa gitu ya. Ini artinya bahwa energi ini tuh terkuantisasi lah, ininya gitu, ada sebanding dengan bilangan bulat kali frekuensi. Dan kuanta itu sebenarnya namanya itu paket-paket ya, yang berarti berapa banyak. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Oke, sebelum kita bahas tentang efek fotolistrik, ya, saya akan menyimpulkan dalam bahasa Inggris. Ya. Kecuali kalau Anda ada pertanyaan. Okay, we will discuss about this wave-particle duality. This wave-particle duality consists of the particle property of wave. The second is the wave property of particle. And this uncertainty principle of Heisenberg uncertainty principle, we will skip at this moment, yeah, because it's outside curriculum. Okay, the first discussion, we will discuss about the Planck theory of black body radiation. Okay, and then the next development will be the photoelectric effect. The last development is the Compton effect. And we will discuss about this light duality or duality property, dualism property. Okay, the Planck theory of black body radiation. What is the background is about Maxwell theory in the kinetic theory of gas. Yeah, he construct this theory using probability. Okay, this probability is different with quantum mechanics. Yeah, because we consider the gas which can be viewed as many body system. Okay, so because this many body system for many particles, we could use this probability concept. So this introduced by Maxwell in this case in thermodynamics. So this is the picture. Yeah, is the vertical axis is the number of molecule and the speed this horizontal axis. Okay, you see that the speed is related to the energy. So if you increase the speed, you mean the increase the energy. Higher speed is higher energy. Okay, so the probability, yeah, of the particle that have higher energy is small, yeah, is smaller, yeah, compare the low for lower energy. Okay, so there is an optimal number here, yeah, the energy of which is the maximum, yeah, which has this maximum, this peak, yeah, this particular point. Okay. Okay, next, Ludwig Boltzmann, the German physicist, also formulated this so-called statistical mechanics, yeah, using also this probability. Yeah, and he also introduced the notion of the entropy, which is proportional to the log of W, where W is the state of the particle. Yeah.
of the state of the particle, it means that the number of the particle in the system. Okay, so we have discussed, if W is positive, it means that the number of the particle increase, so the chance of the entropy become greater than 0. It's also a positive. Yeah. Okay. So this distribution we will call Maxwell-Boltzmann distribution, introduced independently by Maxwell and also Boltzmann. Okay, so there is also the experiment by Stefan. Yeah. He measured about the intensity of the radiation, of the black body radiation. Yeah, this intensity is proportional to the temperature to the fourth. Okay, and then also proportional to the area of the black body. Okay, T to the fourth. Yeah. This T is the temperature. Okay, the sigma is the Stefan constant, where E is the constant that depend on the body. Okay, if E equals 1, then the body is the perfect black body, while less than 1 is the usual, the ordinary black body. Okay, so for normal temperature, the intensity is quite small. Yeah? This effect is small, while for higher temperature, this could affect. Yeah? We will feel a little bit. Yeah, it's not cooler; it's warmer. Yeah, warmer. So this is the picture. Yeah, if you burn, for example, a metal, for example, a needle. For example, a needle. If you burn this using the fire, okay, the needle will becomes brighter. Okay, so it means that the needle, the temperature of the needle become higher. Okay, if we burn this needle. Okay, so if we put away this needle from the fire, the needle will become more red, okay, the color. It means that the temperature become lower as the electromagnetic radiation become red, okay. So what is the black body radiation? The black body radiation is the body that absorb perfectly the electromagnetic radiation, or they are the perfect emitter of the electromagnetic radiation. So for example, the sun is also the example. We could approximate the sun as the perfect black body radiation, which is as the perfect emitter in this case. So this is the picture between the radiancy, which is the intensity, the density of the intensity per volume, against this frequency. Okay. So you see that the red line is the highest temperature, 6,000 degree, 6,000 Kelvin. Yeah, the yellow one is 5,000 Kelvin, while the blue one is 3,000 Kelvin. You see that the peak, yeah, the peak is moved to the right, okay, to the higher frequency as the temperature increase in this case. So this picture was produced by Wilhelm Wien, and he found that this relation lambda p, which is the lambda at the peak, times t equals to a constant, which is 2.9 times to 10 to the minus 3 meter Kelvin. Okay, this is we call this Wien's law. Okay, this application, for example, if we want to measure the temperature at the surface of the sun, which is 6,000 Kelvin,
using the distribution of this lambda p at the visible light, 500 nanometer. Okay, you see that at the peak move to the right, to the higher frequency as the temperature increase. Okay. So two British physicists was attempting to formulate so-called Rayleigh-Jeans law, to explain the data that winds produce, empirical data, using this classical mechanics, Newton classical mechanics and classical thermodynamics. What they did is that at the short wave length, it has a good approximation, the formulation, but as the wavelength becomes shorter, okay, this distribution, this radiation becomes diverges. Okay? So this is so-called this ultraviolet catastrophe. Okay, so Rayleigh-Jeans law in this case is failed for short wavelength. Okay, so it was fixed, by this German physicist Max Planck, that he guessed the formulation that the energy of the oscillator is proportional to the frequency. Okay. So n is the integer while h is the constant. We call it later as the Planck constant. Okay. So he formulated this formula by guessing, okay, in order to match this Wien's empirical law. So what is the good news is that he get exactly the same result as the Wien's empirical law, this Planck law, Planck theory of black body radiation. So what he guessed the correct way, the correct formula in this case. So what Planck did, he introduced so-called the energy as the quantum. Quantum, it means that the package, the package whose energy is proportional to the frequency. Okay, this is related to the atomic oscillator, which is not common at the time. Okay, so it also means that the electromagnetic radiation, the energy of the electromagnetic radiation is quantized. So it's proportional to the integer, the integer h times f. Okay. Okay, ada pertanyaan nggak? Any question about black body radiation atau komentar atau apa? Oke, berikutnya kita membahas tentang efek fotolistrik. Maksudnya efek fotolistrik itu apa? Foto itu adalah cahaya, listrik itu adalah listrik. Ya. Jadi maksudnya ini adalah cahaya yang dapat menghasilkan listrik. Maksudnya apa? Jadi kalau cahaya itu jatuh ke permukaan logam, itu ada elektron yang tereksitasi keluar gitu, keluar dari logam gitu ya. Yang ini yang bisa dideteksi adanya arus seperti ini. Jadi yang pertama kali efek fotolistrik ini ditemukan oleh Rudolf Hertz ya tahun 1887 dan dikarakterisasi oleh Lenard tahun 1902. Ya, intinya bahwa cahaya yang jatuh pada permukaan logam, elektron-elektron itu jadi terlepas sehingga bisa terdeteksi arus di sana. Gitu. Jadi ini seperti ini ya, dan Lenard ini dapat hadiah Nobel juga untuk efek fotolistriknya gitu ya. Jadi intinya
cahaya itu menyinari logam, ya nanti akan ada elektron gitu di sini. Nah ini biasanya kalau kita ingin tahu ini potensial stopping, jadi kita menyetel sebuah potensial di mana arus itu tidak terukur. Nah ini ampere meter ini bergerak, ini ampere meter, dia akan bergerak kalau ada arus. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ada potensial stopping di sini, nanti biasanya kita bisa tahu ada potensial stopping di mana ada potensial ya nilainya tertentu di mana ampere meter itu tidak bergerak lagi gitu. Seperti itu data-datanya. Nah, ini adalah hasil-hasil eksperimen itu seperti ini. Jadi naiknya intensitas itu menaikkan jumlah fotoelektron atau menyebabkan ini fotoelektron itu jumlah fotoelektron itu artinya apa? Harus naik. Tapi energinya tetap lah ya. Kemudian cahaya merah atau cahaya yang rendah, frekuensi rendah itu tidak menyebabkan terlepasnya elektron, artinya tidak terdeteksi adanya arus gitu ya. Jadi untuk merah dia tidak ada. Kemudian kalau cahaya yang berfrekuensi tinggi seperti biru atau ungu gitu ya, itu bisa terdeteksi adanya arus. Artinya bahwa ada elektron yang terlepas gitu, dari kulitnya, dari kulit luar. Nah, orang pada saat itu bingung ya menjelaskan itu. Nah, Einstein tahun 1905 yang di papernya itu, dia sebenarnya menerapkan apa yang dilakukan oleh Planck. Jadi dia memperkenalkan, tapi dia lebih memperkenalkan lagi bukannya kuanta, tapi kita nyebutnya foton. Foton itu adalah nanti yang kita sebut ada sifat partikel dari cahaya. Dan foton ini dia punya energinya sebanding dengan frekuensi. Jadi dia mengambil teori Planck tentang radiasi benda hitam. Dan jadi kalau naiknya frekuensi itu juga artinya menaikkan elektron dan kemungkinan elektron yang terlepas itu besar. Gitu. Dan artinya menaikkan intensitas artinya menaikkan jumlah foton, artinya arusnya itu akan naik, arusnya akan naik. Gitu. Jadi dia juga dapat hadiah Nobel karena itu. Jadi teori itu sederhana. Jadi cuma seperti ini maksudnya H kecil ya. H kecil kali F itu sama dengan energi kinetik ditambah V. V itu adalah disebut namanya fungsi kerja dari logam. Jadi contohnya misalkan seperti perak ya, itu fungsi kerjanya 4,73 elektron volt. Elektron volt ini satuan energi ya. Jadi elektron volt itu adalah satu elektron volt artinya adalah saya mempercepat elektron dalam beda potensial 1 volt. Itu 1 elektron volt. Jadi ini sama dengan 1,602 kali 10⁻⁻19 Joule. Jadi karena kita kan berbicara di mikroskopik ya, ada 10⁻⁻19, 10⁻24 gitu ya, 23 ya untuk yang jumlah partikel. Jadi biasanya kita memperkenalkan satuan-satuan baru gitu ya supaya yang 10⁻⁻19-nya itu tidak ada, bisa terserap lah gitu ya. Oke, nah ini tentukan frekuensi minimum untuk elektron supaya terlepas. Ini tinggal Anda indikan aja dengan menggunakan, jadi kalau dia itu frekuensi supaya dia terlepas itu artinya di kinetiknya 0. Di kinetik elektron gitu ya. Jadi HF minimum itu sama dengan V. Jadi F minus sama dengan V. Jadi kalau Anda dapatkan di sini, F minimum itu 1,144 10⁻15 Hz. Gitu. Ini contoh soal. Nah, ini ada lagi ya jasa Millikan. Millikan itu dia intinya ingin menentang teori Einstein tentang efek fotoelastrik. Dia di percobaannya salah satunya itu dia ingin membantah rumusan Einstein seperti ini dengan menggunakan percobaannya dia ya, di Robert Millikan ini. Dan ternyata yang didapatkan malah sebaliknya gitu. Jadi dia mendapatkan hasil seperti ini. Jadi memang bisa dikatakan Einstein itu benar dan dia juga mendapat hadiah Nobel karena ini, karena eksperimennya. Dan di eksperimen ini juga Millikan itu dapat mengukur besar dari konstanta Planck. Ya, jadi ini cukup menarik eksperimennya gitu.
Jadi ada, kalau mungkin Anda pernah dengar percobaan milikan tentang tetes minyak milikan, itu juga dari milikan yang sama. Kalau yang tetes minyak milikan itu adalah dia terkait dengan pengukuran muatan elektron yang 1,602 kali 10⁴ min 19 Coulomb. Kalau yang ini adalah konstanta Planck. Jadi ini adalah cara milikan mengukur konstanta Planck dari percobaannya. Jadi ini salah satu yang fundamental juga ya. Nah, yang terakhir ya itu adalah tentang efek Compton. Jadi efek Compton ini adalah kalau di gelombang klasik yang namanya sinar X itu, kalau dia itu gelombang itu dia tidak bisa terhambur. Nyatanya sinar X ini tuh ketika dia menabrak sebuah lempeng logam itu bisa terhambur dan panjang gelombangnya bisa berubah. Nah, perubahan itu kenapa? Itu karena jadi seperti ini. Jadi gambarannya itu kalau ada elektron di logam, dia ditembakkan sinar X, ya elektron ini akan terhambur. Begitu juga sinar X-nya gitu. Sinar X-nya yang terhambur ini itu harusnya tidak ada perubahan panjang gelombang, tapi pada kenyataannya dia mengukur ada panjang gelombang. Jadi memang ini adalah bukti adanya bahwa teori foton itu memang terbukti ini ya gitu. Itu terkait dengan efek Compton. Nah, ini kesimpulan nanti mungkin akan kita bahas besok ya. Jadi kalau gelombang ya itu dia dapat dipantulkan, partikel juga sama. Dapat dibiaskan, partikel juga sama. Tapi gelombang itu dapat berinterferensi dan berdifraksi, tapi partikel tidak. Sedangkan efek fotolistrik, gelombang tidak, partikel ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak sebelum saya review ke bahasa Inggris? Ada pertanyaan terkait ini? Okay, I will summarize the lecture in English. So the next lecture is about photoelectric effect. Yeah. This photoelectric effect means that this photo, it means light, yeah, and electricity, the photoelectric, it means that the electric which produced by the light. Yeah. What is it? We will discuss in a second. Okay, it was found by Hertz in 1887 and characterized by Lenard in 1902. This photoelectric effect. So this photoelectric effect, it means that the light that fall into a metal surface, yeah, that cause the electron jump, yeah, from its shell, from this orbital shell, okay, this outer shell, okay, this orbit, okay. So this light shining in the metal, the surface of the metal, and this electron ejected from the orbit, or the outer orbit. So this is the apparatus. This is the vacuum, which is the photocell, and this is the light source. A is the amperemeter, while this volt is the stopping potential. Yeah. So if we shine this surface of the metal using the light, yeah, this amperemeter, the needle of the amperemeter will move, which measure the magnitude of the electric current. Okay. And this potential we could arrange such that this potential such that this amperemeter is no longer measured the electric current. Okay, that's why we call this stopping potential.
What is the result of the experiment? Yeah, it means that if we increase the intensity, it means that we also increase the number of the photoelectron. This photoelectron, it means that this electron that produced by this photoelectric. Okay, but the energy become still a constant. Okay. The red light, cannot cause this photoelectron. Okay, and then if for higher frequency, such as blue or violet, this light can cause the electron at high energy ejected from the cell, from the orbit. Okay, the outer orbit. So it means that we measure the electric current, this ampere meter, the needle of the ampere meter moves, and it is measured the electric current. Okay, so in 1905, Albert Einstein proposed the theory of photoelectric to explain the phenomenon of the photoelectric effect. So he introduced that the light, the particle properties of the light is called photon. Okay, the energy of photon is proportional to the frequency. Okay, this is the theory. It means if we increase the frequency, it means that we increase also the energy. And the possibility of the electron become ejected from the cell become bigger. Okay. So if we increase the intensity, it means that we increase the number of the photon. And also it means that we increase the electric current, in this case. So this result, the Einstein theory generalized the Planck result for the light. Okay, what is the Einstein theory in this case? So the Einstein relation for a photoelectric effect, it means that this HF, this should be little h, HF equal to the kinetic energy of the photoelectron times the phi, where phi is the work function. We call it the work function of the metal. So this is the problem example. We have a silver for this work function is 4.73 electron volt, determine the minimum frequency for the electron ejected from the silver. Okay, we just use, so it means that the minimum frequency, it means the kinetic energy is 0 in this case. We have this F minimum is phi over h, okay? So we will get that this F minimum is 1.14 times 10 to the 15 hertz. Okay. So Robert Millikan, he employed he executed the experiment to initially he performed the experiment to against the Einstein idea about photoelectric effect. So the Einstein proposed that for the electric effect, this so-called Einstein formula, HF equal the electron kinetic energy, this photoelectron kinetic energy times phi. Okay. So we will call this kinetic energy equals to Q times phi 0, where phi 0 is the stopping potential in this case. Okay. So-called this cutoff voltage, which is proportional to the frequency. So this Millikan performed this experiment against this formula between 1912 and 1917, but the result is so remarkable that it can be produced as Einstein proposed, in this case. So he also granted
by the Nobel Prize, yeah, around 1920, something like that. Okay, the last lecture will be about this Compton effect. So the Compton effect, the experiment is about this. He used X-ray, yeah, and this gold plate, yeah, and and this X-ray coming to this plate, okay, it means that, for example, this X-ray incident will scatter the orbital electrons of the gold, yeah. It will scatter outside the orbital, yeah, the electron, and then also we have also this scattered X-ray as X-ray out, okay. So in classical theory, there is no shift of the frequency in this case, okay. The classical theory predict that there is no frequency shift in this experiment, but the Compton measured that the frequency and also the wavelength becomes, they have shifting, okay, they have shifting. So this is the evidence of the photon theory, in this case that the light, yeah, can also have the particle property instead of the wave property. Okay, this is the last lecture today. We will continue tomorrow. Is there any question in this case? Any question? Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Ada pertanyaan?